Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa harga komoditas pangan di Indonesia saat ini sudah relatif stabil. Harga pangan per hari ini relatif sudah stabil. Harga beras itu juga rata-rata masih kuat sekitar Rp10.000, daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, yang harganya mulai melandai, kata Airlangga Hartarto, dalam keterangan persnya terkait pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022 secara virtual, di Jakarta, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Terkait inflasi, Airlangga menyampaikan, inflasi pada Juli tahun 2022 berada di angka 4,94%. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global, dan tekanan inflasi yang terjadi di beberapa daerah. Inflasi kita 4,94% di bulan Juli tahun 2022. Inflasi di paruh waktu 2022, faktornya selain komoditas global, juga cuaca, kemudian juga terkait dengan tekanan inflasi oleh beberapa daerah dan juga terkait dengan produksi, ujarnya. Dan kita bersyukur, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa inflasi kita masih terkendali di angka 4,9%, dan tentunya ini lebih baik dari beberapa negara lain seperti Amerika Serikat di 8,5%, kemudian Singapura di 6,7%, Eropa 8,9%, India 6,7%, bahkan di negara seperti Turki double digit di atas 70%. Airlangga menuturkan, terkendalinya inflasi Indonesia dipengaruhi oleh langkah pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara APBN sebagai shock absorber. Melalui APBN juga mempertahankan harga energi, sehingga dari kenaikan harga BBM, harga keekonomiannya tidak diteruskan ke masyarakat, bahkan menggunakan subsidi yang angkanya sebesar di atas 500 triliun rupiah. Lebih lanjut, Airlangga menyebut, terdapat 30 provinsi yang realisasi inflasinya di atas nasional. Airlangga pun meminta seluruh kepala daerah beserta tim pengendali inflasi daerah TPID untuk menjaga tingkat inflasi di daerahnya. Pemerintah daerah dalam wadah TPID, dan juga dalam kesempatan ini TPIP menyampaikan apresiasi atas upaya seluruh pihak, terutama kepada kementerian maupun lembaga dan kepala daerah yang menjaga stabilisasi harga sampai saat ini. Harga-harga pangan relatif terkendali, baik itu beras yang angkanya sedikit di atas 10.000, dan tadi Bapak Presiden kembali mengulangi bahwa pemerintah mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute, terutama terkait dengan swasembada beras dalam 3 tahun terakhir, dan juga terkait dengan sistem dari ketahanan pangan. Demikian pula harga-harga daging sapi, kemudian juga daging ayam relatif sudah melandai, demikian pula bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan gula pasir. Selain itu, Airlangga mengungkapkan, partisipasi pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78%, meningkat dari partisipasi tahun lalu yang sebesar 71%. Ada beberapa daerah yang berprestasi, tentu diharapkan dapat diberikan fasilitas dan tambahan tentunya insentif dari Ibu Menteri Keuangan, imbuhnya. Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat TPIP, Airlangga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi, terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi, berupa bansos bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1-1,5 juta ton. Sementara kelembagaan melalui fasilitas KUR kredit usaha rakyat pertanian, dan juga sistem resi gudang. Sistem gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan, ujar Airlangga. Selanjutnya dari segi ketersediaan stok, ini Bulog menjaga harga cadangan beras pemerintah 1-1,5 juta, kemudian pemerintah mendorong KUR pertanian dan sistem resi gudang, dan KUR pertanian plafonnya 90 triliun di tahun 2022 dibandingkan yang di tahun 2021 sebesar 70 triliun. Bapak Presiden menggarisbawahi kerjasama antar daerah, di mana kerjasama antar daerah ini
penting karena sentra produksi dan distribusi yang berbeda, dan tentunya Bapak Presiden juga menugaskan kepada pemerintah daerah agar KAD ini terus ditingkatkan. Di tahun 2022 ada 111 daerah yang bekerja sama, ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang 93. Namun Bapak Presiden juga memberi catatan terhadap daerah-daerah yang inflasinya masih di atas nasional. Nah, ada sekitar 30 daerah yang inflasinya di atas nasional, termasuk yang salah satu yang tinggi adalah Jambi di 8,55, Sumatera Barat 8,01, Babel 7,7, kemudian juga Riau dan Aceh.